Inovasi Automated Online Proctoring dalam meningkatkan asesmen di universitas terbuka. Apa itu IOP? IOP adalah Automated Online Proctoring. Baik, bagaimana konsep dari IOP, Automated Online Proctoring? Oke, Automated Online Proctoring itu merupakan suatu sistem yang dirancang untuk melakukan pemantauan terhadap proses ujian daring bagi mahasiswa dengan dilengkapi kecanggihan teknologi dengan bisa menganalisis video, pengenalan wajah, dan sekaligus pemantauan perilaku mahasiswa, di mana di sini akan memudahkan mahasiswa untuk melaksanakan ujian di lokasi manapun, namun dengan pengawasan yang terjamin. Nah, melalui kecanggihan teknologi pada sensorik, IOP mampu menciptakan ruang virtual ujian yang aman tanpa memerlukan pengawasan secara langsung di lokasi yang sama. Nah, pada akhirnya evolusi IOP ini mampu mengarahkan penciptaan ekosistem penilaian yang lebih inklusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi di masa depan. Nah, IOP ini akan meminimalisir kesalahan untuk melakukan kecurangan pada saat ujian. Bersama IOP, kita dapat meningkatkan ujian asesmen yang lebih inklusif, adaptif, dan lebih terjamin. Manfaat IOP. Manfaat utama dari Automated Online Proctoring adalah kemampuan untuk menjaga integritas, kredibilitas ujian secara otomatis. Dengan bantuan teknologi AI, sistem ini memungkinkan pengawasan untuk tanpa ketergantungan pada pengawas manusia secara langsung sehingga proses asesmen menjadi lebih efisien dan fleksibel. Tentunya dalam IOP, data privasi mahasiswa tetap terjaga. Sistem menjaga privasi dengan mengenkripsi seluruh rekaman video dan data identitas mahasiswa menggunakan standar keamanan yang sangat tinggi. Pengumpulan data dibatasi hanya menggunakan kebutuhan verifikasi ujian dan wajib mematuhi regulasi hukum yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan tentunya akses terhadap rekaman pengawasan dikontrol secara ketat melalui manajemen otorisasi sehingga hanya pihak berwenang yang bisa melihatnya. Sebelum ujian dimulai, mahasiswa diberikan transparansi penuh dan harus memberikan persetujuan terkait data apa saja yang akan diproses. Setelah periode audit selesai, data biasanya akan dihapus secara otomatis untuk mencegah risiko kebocoran di masa depan. Inovasi dalam bidang pendidikan. Inovasi dalam bidang pendidikan itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang responsif dan efektif. Nah, salah satu inovasi yang paling menonjol yaitu adalah penggunaan kecanggihan teknologi untuk mendapatkan evaluasi belajar yang lebih akurat dan adil. Di universitas terbuka, kita mau berkembang diri untuk melakukan kemajuan dengan bersama teknologi. Integrasi IOP Automated Online Proctoring merupakan wujud nyata dari inovasi pendidikan, yaitu dengan menjembatani fleksibilitas dan integritas akademik. IOP bukan hanya sekedar mengganti pengawasan secara fisik, namun IOP berevolusi menjadi pengawasan dan memvalidasi hasil asesmen lebih objektif. Lalu, bagaimana sistem IOP ini bekerja? Sistem IOP bekerja terdapat 4 tahap. Yang pertama itu adalah identitas peserta. Pertama, sistem akan melakukan identifikasi wajah peserta via webcam dengan membandingkan wajah peserta yang sudah terdaftar. Yang kedua, itu adalah melalui video dan audio. Ketika ada pola gerakan mata yang mencurigakan dan suara yang terdengar di sekitar peserta yang mencurigakan. Kemudian yang ketiga itu adalah self exam browser, di mana di sini sistem sudah diatur tidak bisa membuka tab baru sehingga peserta tidak bisa mencari jawaban dengan membuka tab baru. Dan yang terakhir ada flagging. Flagging yaitu adalah data anomali, di mana ketika terdapat perilaku peserta ujian yang menyimpang, maka sistem akan memberikan bendera
atau peringatan otomatis. Nah, data ini akan disimpan dalam laporan yang terperinci dan akan diselidiki oleh pihak penyelenggara ujian. Ayo, karakteristik inovasi menurut Everett Rogers. Yang pertama, relative advantage, yaitu adalah keuntungan relatif dengan menggunakan IoT dibandingkan dengan mode tradisional. Kemudian yang kedua ada compatibility, di mana kesesuaian terhadap nilai dan kebutuhan mahasiswa dalam menggunakan IOP, di mana hasil ujian bisa menjadi lebih objektif karena kecurangan bisa terdeteksi. Kemudian yang ketiga itu adalah complexity, di mana adalah tingkat kompleksitas atau kesusahan bagi mahasiswa pertama kali atau beberapa kali dalam menggunakan IOP dalam melaksanakan beberapa fitur yang bisa dilakukan dalam melakukan ujian. Kemudian ada durability, yaitu adalah kemudahan dalam melakukan inovasi atau yang kita sebut sebagai IOP, Automated Online Proctoring, sebelum dilakukan implementasi penerapan pada saat sistem ujian universitas terbuka. Dengan begitu kita bisa melakukan simulasi. Selanjutnya ada observability, yaitu kemampuan untuk mengamati hasil inovasi, hasil dari IOP bagaimana, Automated Online Proctoring, apakah bisa dijalankan, diimplementasikan dengan baik atau masih butuh dengan perbaikan agar IOP bisa berjalan dengan baik, lancar saat digunakan. Makanya kita perlu observability. Proses difusi inovasi menurut Rogers ada 5 tahap. Yang pertama, knowledge. What is knowledge? Knowledge adalah pengetahuan. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai konsep dari inovasi baru IOP, Automated Online Proctoring, dan mekanisme dasar, maka ini akan sulit, akan menghambatnya adopsi atau melahirkan sistem IOP akan terhambat sejak dini karena ketakutan akan teknologi baru dan ketidakpercayaan atas teknologi baru ini. Yang kedua adalah persuasion. Nah, di sini ketika kita sudah mempunyai knowledge, pengetahuan dasar dari konsep IOP, nah di sini kita membentuk sikap positif. Apabila inovasi IOP ini merupakan suatu solusi nyata atas masalah yang kita hadapi, maka ini akan membentuk sikap positif. Nah, ketika sudah membentuk sikap positif, maka ini merupakan fondasi penting sebelum melangkah ke tahap pengambilan keputusan. Ya, di sini ada decision, yaitu pengambilan keputusan. Di sini kita sudah mengadopsi sistem IOP. Sudah kita putuskan untuk menggunakan transisi, yaitu menggunakan sistem IOP yang dari manual berpindah ke sistem IOP, Automated Online Proctoring. Pengawasan tidak secara fisik, namun secara sistem yang lebih akurat, adil, karena bisa terdeteksi. Nah, di sini kita berpindah transisi melakukan inovasi yang lebih maju. Setelah decision, kita masuk ke implementation. Setelah pengambilan keputusan, maka kita melakukan pelaksanaan IOP, Automated Online Proctoring. Di sini sudah benar-benar terintegrasi di kerja budaya organisasi universitas terbuka, di mana mahasiswa sudah melakukan ujian dengan menggunakan sistem IOP. Proses yang terakhir ada confirmation, yaitu merupakan hasil evaluasi dari implementasi IOP. Nah, jika hasilnya positif, sistem IOP akan menjadi semakin kuat, dirancang menjadi lebih baik, dan bahkan bisa jadi permanen di sebuah organisasi, misalnya universitas terbuka. Namun, jika mendapatkan hasil negatif, mungkin saja IOP tidak bisa lagi dipakai atau diberhentikan karena ketidakpuasan yang mendominasi
mengeksaminasi para peserta ujian. Relatif keunggulan dalam menggunakan sistem IOP, Automatic Online Proctoring. Nah, IOP di sini memberikan keunggulan dengan meningkatkan integritas ujian yang dimana sangat penting dalam menunjukkan kredibilitas pendidikan. Kalian setuju atau tidak bahwasanya IOP pengawasan secara sistem jauh lebih baik dari metode tradisional? Nah, di sini saya bisa katakan setuju bahwasannya IOP Automated Online Proctoring ini sudah kita rancang pola dengan mesin learning, di mana pola gerakan mata yang mencurigakan itu bisa terdeteksi. Kemudian suara yang ada di sekitar peserta ujian itu bisa terdengar. Kemudian yang ketiga itu pemantauan perilaku peserta ujian mahasiswa. Ketika ada perilaku mahasiswa yang tidak sesuai dengan standar, itu akan terbaca sebagai kecurangan. Sehingga minimalkan kecurangan dengan menggunakan sistem IOP, Automated Online Proctoring. The power of IOP. Ujian bisa dilaksanakan dimanapun kapanpun kamu mau dengan hasil kompetitif sesuai dengan kompetensi kamu dengan didukung pengawasan yang terjamin sehingga hasil asesmen akurat, terintegritas, fleksibilitas yang bisa kamu dapatkan. Kesimpulan, Automatic Online Proctoring menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas asesmen daring di universitas terbuka dengan keunggulan dalam menjaga integritas ujian dan kesesuaian dengan kebijakan pendidikan. IOP dapat mengatasi tantangan yang muncul akibat pembelajaran daring. Namun, perlu diingat bahwa kompleksitas penggunaan dan kebutuhan untuk pelatihan menjadi tantangan yang harus diatasi bersama.